Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, gitu ya, saya bukan bermaksud mengajarin, tapi saya coba mengajak kita untuk membuka sedikit yang namanya paradigma atau kerangka berpikir. Begini, tahu kan yang namanya laut? Udah pernah ke laut? Sudah pernah lihat laut? Pasti sudah kan? Oke. Ceritanya begini, ada seseorang ya nelayan kayak atau apa, tiba-tiba dia kehilangan sepatunya di laut. Karena dia jengkel, karena hilang sepatunya, dia mengumpat laut. Mengumpat, dia membuat satu tulisan pengumuman, diletakkan di pinggir laut. Apa katanya? Laut ini maling, hanya gara-gara sepatunya hilang, begitu kan? Nah, itu yang terjadi. Dibuat selembaran tulisan ya seperti itu. Kemudian gak lama datang nelayan turun dari laut. Nelayan itu membawa ikan yang banyak. Apa kata si nelayan? Laut ini baik hati. Maka dibuatlah satu lembaran seperti orang tadi. Laut ini baik hati. Di lain kesempatan ada seseorang. Seseorang ini gak tahu entah kenapa meninggal di laut. Nah, si sanak saudara dari orang yang meninggal tadi, katakan istri dari orang yang meninggal tadi, begitu berduka cita. Dia begitu sedih sehingga dia juga mencela yang namanya laut. Apa itu? Nah, di pinggir laut dia buat semacam tulisan seperti orang-orang sebelumnya. Laut ini pembunuh. Laut ini pembunuh, itu katanya. Oke? Nah, apa yang terjadi? Gak lama muncul penyelam. Penyelam ini muncul dari laut. Dia membawa mutiara. Mutiara itu sebongkah yang cukup besar. Apa kata si penyelam tadi? Penyelam tadi bilang, laut ini luar biasa, membawa berkah. Nah, lalu si penyelam tadi membuat tulisan tadi, kemudian ditaruh di pinggir laut. Tiba-tiba datang gelombang besar. Gelombang besar menghapus tepian laut, menyapu semua benda yang ada di situ. Terhapus, terbawa air, hanyut semua tulisan-tulisan tadi. Tidak ada satupun tulisan yang tertinggal. Artinya apa? Sahabat Father Tree yang saya muliakan, ini begini ya. Barangkali itulah kehidupan kita. Ya. Kita memandang yang namanya kehidupan itu sesuai dengan persepsi kita sendiri. Kita memandang yang namanya itu suatu permasalahan dari sudut pandang kita sendiri. Dan lucunya begini, kita memandang suatu permasalahan, memandang dunia dengan persepsi kita sendiri dan bertahan dengan persepsi kita sendiri. Gitu ya. Ini lucunya, sama seperti orang yang kehilangan sepatu tadi, sama seperti orang yang sanak saudaranya terbunuh tadi, sama dengan orang yang ketemu mutiara atau si nelayan yang menemukan ikan tadi. Seperti itulah. Kadangkala kita pandang sisinya baik menurut kita. Kadangkala kita pandang satu permasalahan buruk itu juga menurut kita. Ya. Nah, barangkali dari cerita laut ini sendiri kita bisa mengambil satu garis benang merah. Ternyata yang namanya permasalahan ini, kalau kita berpijak pada pikiran sendiri, ini gak akan membawa akhir dari masalah tersebut. Dan jika suatu masalah, satu perkara tidak kita renungkan atau tidak kita selesaikan dengan tatar keilmuan yang semestinya atau dengan garis bijaknya, ini juga akan membuat satu teka-teki. Hati-hati ya. Kita mau terjebak dengan elegi atau mau terjebak dengan teka-teki? Atau kita mau menemukan solusi? Pikirkan itu solusi. Ya. Mohon maaf, pikirkan itulah yang namanya pilihan hidup. Oke, sahabat pada semuanya. Mudah-mudahan cerita laut ini bisa membawa inspirasi kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Oke? Saya Menteri, salam semangat dan salam perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum.